Di tengah ramainya kota Bandung, ada satu tempat yang dulu dibangun untuk harapan. Tapi kini yang tersisa hanya tinggal kenangan dan perjuangan. Ini adalah suara hati mereka yang bertahan bukan karena betah, tapi karena butuh. Tahun 2017, Teras Cihampelas diresmikan sebagai tempat relokasi untuk para pedagang kaki lima. Awalnya, suasana di sini cukup ramai. Semua kios terisi, pengunjung datang silih berganti dari pagi sampai malam. Bahkan tempat ini sempat menjadi daya tarik baru bagi para warga dan juga wisatawan. Tapi semuanya berubah saat pandemi melanda pada tahun 2020. Teras Cihampelas mendadak sepi. Aktivitas terhenti, pengunjung tak lagi datang dan fasilitas pun mulai rusak. Sejak saat itu, banyak para pedagang yang akhirnya gulung tikar. Setelah pandemi mereda, harapan sempat kembali muncul. Tapi nyatanya kondisi masih tetap sama. Sepi, tak banyak pengunjung, dan fasilitas pun tak kunjung diperbaiki. Banyak para pedagang yang pada akhirnya turun lagi ke trotoar untuk bisa berjualan. Meskipun begitu, masih ada yang memilih tetap bertahan di atas. Salah satunya ialah Bapak Nanda, yang setiap hari tetap membuka lapaknya. Meskipun tak tahu pasti apakah ada pembeli yang datang atau tidak. Saya dari awal sudah di teras berjualannya karena kita relokasi pindah ke atas. Ke atas dari awal? 2017 ya, 2007 ya, pokoknya dari awal lah. Dari ini lagi mau berdiri sampai selesai, terus kita pada naik semua 2017, 2018. Kalau kita bukan nggak ada pilihan, karena kita harus direlokasi soalnya. Nah, dulunya bisa dibilang wajib, ya wajib. Tapi ternyata yang namanya wajib, kita terlantar. Sebenarnya saya sih setuju nggak setuju. Kalau awal sih emang bagus ya. Untuk 1 tahun lebih kita sempat rame sih ya. 1,5 tahun kita rame, cuman COVID, ya hancurnya COVID sih. Begitu ada COVID, kita pada ninggalin semua. Mungkin yang bertahan hanya orang-orang yang dekat aja, gitu. Ya sebelum COVID semua rame. Dari ujung ke ujung rame. Dari jam 8 sampai jam 9, 10 malam masih rame. Setelah COVID, ya ancur-ancurannya setelah kopi. Iya. Jadi sebenarnya bukan betah tapi butuh. Dan paling dapat berapa? Ya alhamdulillah kita masih dapat 50 masih dapat. Tapi kan itu bukan untung. Ya. Bukan untung, saya bilang itu bukan untung. Saya pulang 50.000 bawa ke rumah, besoknya saya bingung mau jualan apa nih. Dari ini saya hanya dari ini dulu kan saya jualan kaos Bandung. Karena emang direlokasi ya kaos udah nggak jalan kalau di atas. Ya kalau saya mah hasil dari sini mah hanya untuk makan. Buat makan aja. Ya, kalau untuk biaya kuliah ya saya juga itu nggak tahu, mungkin ada rezekinya saya dapat pinjam dari mana ya. Yang penting saya mah begini. Oke lah, saya punya tunggakan anak kuliah, tapi kewajiban orang tua tetap membayar kan, ya dengan caranya bagaimanapun. Yang penting anak nggak kena DO. Saya baru prinsip ke situ, biarin utang itu tanggung jawab orang tua, tapi anak tetap kuliah sampai keberes. Setiap hari di tengah lapaknya yang makin sepi, Bapak Nanda masih tetap membuka usahanya. Bukan karena tempat ini menjanjikan, tapi karena di sanalah harapan terakhirnya bertumpu. Di balik gelas minuman yang dijualnya, ada mimpi besar untuk anak yang sedang kuliah. Kisah Bapak Nanda bukan cerita tunggal. Ia mewakili ribuan pedagang kecil yang terus bertahan di ruang kota yang tak selalu berpihak. Mereka tak butuh sekedar tempat, tapi keberpihakan. Karena penataan kota yang adil bukan soal rapi di atas kertas, tapi juga soal siapa yang diberi ruang untuk hidup layak di dalamnya.